Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi dasar aksi nyata topik 5 mengenai digital storytelling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Mayangsari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi. Baiklah, yang pertama yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri. Setelah mempelajari topik ini, saya mendapatkan pemahaman baru yaitu dalam pengembangan kecakapan literasi, seorang guru harus memahami istilah 5T+1A, yaitu time, task, text, teaching strategy, talk, and assessment. Selain itu, saya juga mendapatkan pemahaman mengenai cara menjadikan kegiatan literasi menjadi menarik untuk peserta didik. Selanjutnya yaitu, setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Dengan literasi, saya dapat mengakses berbagai informasi, mengetahui berbagai pengetahuan baru, dan berkomunikasi dengan orang lain secara lebih efektif. Kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami teks membantu saya dalam menemukan ide-ide baru dan memecahkan masalah. Selain itu, literasi juga membuat saya menjadi terus belajar dan berkembang. Jadi, literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi saya dalam banyak aspek kehidupan saya. Selanjutnya, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai seorang calon guru, hal yang ingin saya lakukan untuk membudayakan literasi adalah melakukan pembiasaan berliterasi 10-15 menit sebelum pembelajaran. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan peserta didik. Selain itu, juga menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi, membuat pojok baca menjadi lebih baik, dan membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik, agar minat peserta didik terhadap literasi meningkat. Dengan menciptakan lingkungan yang kaya literasi dan bahan bacaan di pojok baca sesuai dengan kebutuhan, minat, dan usia peserta didik, maka peserta didik akan tertarik melakukan kegiatan literasi setiap harinya. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan pengalaman belajar literasi saya. Pengalaman belajar literasi yang saya alami yaitu saya sangat menyukai kegiatan membaca. Kecintaan pada literasi ini telah mewarnai perjalanan hidup saya sejak sekolah dasar. Perpustakaan sekolah menjadi tempat favorit saya menghabiskan waktu saat jam istirahat untuk membaca cerpen dan dongeng yang penuh fantasi. Rasa ingin tahu yang besar itu juga mendorong saya untuk membeli buku-buku pengetahuan umum seperti RPUL, Atlas, dan berbagai buku lainnya di setiap bazar buku di sekolah. Setelah memasuki masa remaja, ketika SMP, ketertarikan saya beralih pada membaca novel. Novel-novel karya Adria Hirata seperti Laskar Pelangi dan Edensor menjadi favorit saya. Dipinjam dari kakak sepupu yang gemar membaca juga. Sejak saat itu, berbagai novel mulai menemani hari-hari saya. Di masa SMA, saya mulai menyukai berbagai genre dari kisah cinta, cerita perjuangan yang inspiratif, religi yang menenangkan jiwa, hingga fiksi yang membangkitkan imajinasi, dan buku-buku self-improvement yang memotivasi diri. Kini, di era digital, saya pun memanfaatkan aplikasi membaca online seperti Wattpad untuk menjelajahi berbagai genre buku. Kecintaan pada literasi telah membuka jendela dunia yang penuh pengetahuan, motivasi, dan inspirasi, mengantarkan saya pada petualangan yang tak terlupakan. Harapan saya, jika suatu saat nanti berkontribusi di dunia pembudayaan literasi,
Dalam lingkungan masyarakat, saya akan berpartisipasi dalam program literasi masyarakat, serta akan membuat literasi mudah diakses yang dapat membantu meningkatkan minat membaca dan memperkuat keterampilan literasi di lingkungan sekitar. Selain itu, membantu mendorong pengembangan literasi di lingkungan sekolah, yaitu saya akan menciptakan lingkungan yang kaya literasi, meningkatkan kesadaran literasi pada peserta didik, mengembangkan pemahaman 5T+1A dengan cara melihat kebutuhan peserta didik, menggunakan strategi mengajar yang tepat dan menyenangkan, serta pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.